Ketika saya bertemu langsung dengan orangnya, saya tanyakan, "Ini kamu sama teman-teman kamu dengan grup yang kalian bikin gempur itu kok teriak-teriak Wahabi? Coba katakan Wahabi sama saya sekarang di depan Masjid Nabawi ini, saya pengen tahu." Ternyata Hmm. orang-orang ini berbalik arah, ketakutan. Hmm. Mereka nggak berani bicara Wahabi. Mereka beraninya hanya bicara di TikTok, di dunia maya, terus hanya beraninya di Indonesia. Mereka nggak berani di depan Masjid Nabawi. Karena memang kata-kata Wahabi di sini sangat sensitif. Saya ketika pas saya ketemu, oh pas sudah kalau memang mau baku hantam sekalian. Ternyata Ya. orang ini saya sampai umpan dia se emosi mungkin, sampai mukanya dia itu saya tusuk-tusuk. Dia tidak berani teman-teman, ciut, Heeh, nggak berani. Jadi saya katakan orang-orang Ba'alawi ini hanya beraninya di dunia maya, gitu loh. oke. Saudara sekalian, saya akan menghadirkan sebuah video yang wajib Anda tonton dan pasti Anda sukai. Kalau Anda merasa orang yang mendukung tesis K.H. Jamaluddin, pasti akan menyukai video ini, saudara sekalian. Di mana ini pertemuan Bang Nasab ya, dengan Babe Aldo yang memang sudah panas dari media sosial dan langsung didatangi oleh Bang Nasab. Nah, jadi Babe Aldo tidak segarang ketika ada di media sosial, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut tentunya setelah intro seperti ini. Silahkan. Wahabi kata pernah rekam. Iya. Kalau bisa perlu kita permasalahkan di polisi sekarang. ADAB. ADAB. Lu yang kau sering Wahabikan saya. Enggak pernah. Saya naik di room kok saya Wahabi. Pernah. Saya pengen tahu jagonya sekarang kau kalau benar kau katakan Wahabi. Mana buktinya? Udah buktinya sudah ada banyak di room kau, Aldo. Saya kasih tahu kau Aldo, mana model kayak kau takut sama kau. Jangan kau sepul. Jangan. Kenapa kau pukul saya? Ya kau jangan mengganggu. Oh ini orang cari masalah. Apa? Kau yang kau kalau mau manggil Wahabi coba kau manggil Wahabi di sini. Coba manggil Wahabi di sini. Saya pengen tahu kau. Gak pernah munafik mulut kalian itu. Tukang fitnah. Munafik mulut kalian. Tukang fitnah. Jahanam memang kalian. Tukang fitnah. Wah, ini orang sentuh kalau berani. Sentuh kalau kamu jantan, sentuh. Sentuh kalau mau jantan. Sentuh kalau mau jantan. Gimana ceritanya Bang Nasab? Awal mulanya itu bagaimana Bang Nasab? Gini, awalnya itu saya bertemu dengan beliau dari jauh. Ya, Tapi ya. dia udah tunjuk saya dari jauh teman-teman, dia tunjuk saya dari jauh. Karena tidak enak dengan tunjukannya beliau itu, jadi saya samparin. Saya bilang, "Oh, ini Panglima Gempur." Karena memang mereka kan punya grup gempur yang sering mereka masuk di TikTok itu teriak-teriakin orang yang membela tesis K. Imaduddin, mereka mengatakan dari Wahabi, 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 Wahabi dan segala macam lah. Syiah Wahabi, Syiah Wahabi. Sampai mereka juga mengeluarkan kata-kata oten. Pokoknya yang mencela habaib ini kata mereka adalah kalau bukan dari Wahabi, Syiah. Kalau bukan dari Syiah adalah oten. Seperti itu. Iya, iya. Jadi saya sangat risih dengan kata-kata itu. Ketika saya bertemu langsung dengan orangnya, saya tanyakan, "Ini kamu sama teman-teman kamu dengan grup yang kalian bikin gempur itu kok teriak-teriak Wahabi? Coba katakan Wahabi sama saya sekarang di depan Masjid Nabawi ini, saya pengen tahu." Ternyata orang-orang ini berbalik arah, ketakutan. Mereka nggak berani bicara Wahabi. Mereka beraninya hanya bicara di TikTok, di dunia maya, terus hanya beraninya di Indonesia. Mereka nggak berani di depan Masjid Nabawi. Karena memang kata-kata Wahabi di sini sangat sensitif. Oh gitu ya, di sana ya? Ima ditangkap, dibawa ke mobil polisi, Ima orang ini akan di blacklist dari Arab Saudi. Gitu. Jadi buat si Aldo ini saya sudah dapatkan beberapa video dia mengatakan Wahabi. Insya Allah nanti kami mau mengajukan di imigrasi. Hari ini juga saya ajukan ke imigrasi agar dia bertanggung jawab dengan apa yang dia katakan. Bukan hanya satu aja.
dari kalangan habaib yang teriakin kami Wahabi, pembela tesis Kiai Imaduddin ini adalah orang Wahabi, nanti kami pengen ajukan ke imigrasi bukti-bukti video-video yang mereka miliki dari Habib-Habib ini, kita gugat mereka di Arab Saudi. Bahwasanya mereka membuat framing fitnah Wahabi yang ada di Indonesia itu bukan hanya fitnah. Memang ada nyatanya gitu loh. Kami pengen tunjukkan orang-orang ini kehabisan data, hanya bisa framing dan memfitnah orang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya bertemu dengan beliau, saya pengen tahu karena selama ini kan beliau selalu gencar-gencar di YouTube-nya di mana menentang PWI, menentang pembela Kiai Imaduddin. Makanya saya ketika pas saya ketemu, oh pas sudah kalau memang mau baku hantam sekalian. Ternyata orang ini saya sampai umpan dia emosi mungkin sampai mukanya dia itu saya tusuk-tusuk. Dia tidak berani, teman-teman. Ciut, nggak berani. Jadi saya katakan orang-orang Ba'alawi ini hanya beraninya di dunia maya, gitu loh. Beraninya di dunia maya menggetak-getak orang. Boleh saya tanya atau mau Gimana? dilanjutkan dulu? Oke, silakan. Berarti ketemunya di Madinah ya? Iya, bertemu di pelantaran dekat warung Indo di warung Indonesia. Nah, ini saya mengklarifikasi lagi karena bagi saya tadi kurang jelas. Jadi 5 orang itu tadi kan jenengan bilang ada 5 orang yang akan di blacklist misalnya bla bla bla. 5 orang ini maksudnya adalah dari rombongan Babe Aldo itu atau bagaimana? Enggak ada. Saya nggak ngomong 5 orang. Apa? Tolong gimana itu? Apa namanya yang Jadi tentang gini, blacklist? teman-teman. Saya hanya pengen mengajukan dia ke imigrasi tentang perkataannya dia dan teman-temannya menteriakin kita Wahabi di Indonesia. Dan mereka juga nanti kami akan ajukan dia juga di imigrasi. Dia mengaku durian Nabi. Ngaku sebagai Habib, pengen dikultuskan di Indonesia. Kita akan ajukan dengan bukti-bukti yang ada. Seperti itu. Bang, Karena masalah ini teman-teman, Umar bin Hafid sendiri juga di Arab Saudi itu udah di blacklist. Dia nggak bisa masuk Arab Saudi lagi. Informasi itu Karena valid informasi itu. Yang berbicara ini bukan hanya orang lain, orang dari keluarga dalam rumahnya dia sendiri yang cerita sama kita, keponakannya. Seperti itu. Berarti saya ulangi ya, Umar bin Hafid sendiri pun di blacklist di Arab Saudi. Apalagi kelasnya si Aldo. Seperti itu. Bang Nasab, apa namanya ya? Bukti-buktinya itu sudah ada ya bahwa dia pernah mengatai dirimu dan orang-orang lain sebagai Wahabi dan lain sebagainya itu. Itu ada ya? Mereka punya grup Bang Rifki. Mereka itu ada namanya grup Gempur. Ketika kami lab dan banyak sekali saksi ya yang ada di room ini, sampai Kori saja pergi dari barisannya Kiai Imad itu gara-gara masalah Wahabi. Mereka menuduh Kiai Imaduddin ternyata Wahabi ikut-ikutan dalam mencela habaib, membatalkan klan Ba'alawi. Padahal ini bukan urusan Wahabi atau urusan golongan, bukan. Ini sudah sangat urusan dengan negara kita. Kenapa kami ikut masuk? Karena mereka sudah membelokkan sejarah Indonesia. Yang kedua juga masalah kuburan palsu yang beredar di mana-mana. Terus yang ketiga juga mereka mengaku durian Nabi yang tanpa mereka bisa buktikan dengan ilmu nasab yang valid. Maka dari itu, kenapa kita gigih di sini? Karena kami sayang terhadap negara kami gitu loh. Kami sayang terhadap saudara-saudara kami yang IQ-nya rendah, mereka kibuli setiap hari, mereka bodohi setiap hari. Ini maksudnya budak-budak itu ya? Yang IQ rendah itu ya. Itu yang kami ingin luruskan agar teman-teman di Indonesia, masyarakat Indonesia itu berhenti dalam membudakkan diri terhadap klan Ba'alawi, apalagi nasabnya mereka itu bodong, palsu. Itu yang kami inginkan. Kami bukan mau merendah siapapun, tapi kami juga orang Nusantara punya harga diri, punya leluhur kami, orang-orang yang terhormat. Kami nggak mau tunduk kepada satu leluhur yang dimana leluhur itu tidak jelas nasabnya. Apalagi sekarang jelas ada kitab-kitab baru yang ditemui oleh teman-teman, ternyata leluhur mereka sambungannya ke Mumen, ke
Maimun ya. Oh, Leluhur Maimun mereka Al-Qadda. sambung ke Maimun, ke Maimun, dan Maimun ini kita ketahui adalah seorang Yahudi, istrinya pun orang Majusi. Seperti itu. Ya. Itu teman-teman. Bang Nasab, kenapa kalau apa namanya? Ini saya mengklarifikasi ya karena saya kurang paham konstelasi sosial di Arab Saudi itu. Kalau orang dikatain Wahabi itu di sana itu sensitif ya? Atau bagaimana? Sensitif karena Apa Malik sensitifnya? Salman sendiri sudah mengatakan kami bukan Wahabi. Raja Salman sendiri sudah mengatakan kami bukan Wahabi, jadi jangan coba-coba memfitnah Wahabi. Dan di sini kata-kata Wahabi di Arab Saudi, di Mekah, Madinah itu sangat sensitif, itu sangat bahaya. Jadi beberapa Habib, contoh kemarin ada satu Habib saya temui di Mekah, saya bilang, saya ngangkat suara, coba katakan Wahabi sama saya sekarang di sini. Dia langsung begini sama saya, Sud, jangan kerasin suaranya, diam di sini bahaya, katanya. Dia sudah ketakutan. Jadi memang mereka itu hanya framing di Indonesia teriak-teriakin orang Wahabi karena memang teman-teman kita dari Salafi ini karena memang mereka sangat anti dengan kuburan-kuburan yang mereka ciptakan selama ini. Mereka bikin seperti penganten, terus suruh jongos-jongos itu datang masukin uang ke dalam kotak amal untuk menyembah leluhur mereka. Itu selama ini teman-teman dari Salafi memang memerangi itu gitu loh. Jadi dengan inilah mereka mengambil alasan untuk meneriaki orang Wahabi. Padahal nggak begitu. Sebenarnya kenyataannya nggak begitu. Yang Teman-teman kita diperangi dari oleh Salafi, teman-teman kita dari Salafi mengatakan ini adalah berbahaya, ini khurafat yang berlebihan, leluhur itu diagung-agungkan dengan cara membuat kuburannya seperti kamar pengantin, ditaruh bunga, dibangun segala macam dengan secanggih rupa lah agar orang-orang yang bisa dikibuli itu bisa percaya. Gitu loh. Itu yang kami perangi selama ini. Tapi dalam hal ini mereka tetap mencela orang dengan kata-kata Wahabi. Dari sisi mana Wahabinya gitu. Itu yang saya ini pertanyakan sama Aldo kemarin. ya. Berarti ini ya, Bang Nasab, bisa saya simpulkan jenengan bukan Wahabi ya? Buktikan kalau saya memang Wahabi. Kalau karena saya mendakwakan kebenaran terus mereka mengatakan saya Wahabi, saya terima itu. Gitu. Tapi Tapi buktikan harus gitu bertanggung ya. jawab. Anda teriakin saya Wahabi, bertanggung jawab. Ketika saya tanya, mereka di TikTok teriak-teriakin orang Wahabi. Ternyata di dalam ketika ketemu langsung, ketemu muka kayak kemarin si Aldo ini, coba teriakin saya Wahabi. Ciut, nggak bisa ngapa-ngapain. Malahan bersumpah demi Allah saya nggak katakan Wahabi, demi Allah. Padahal banyak sekali bukti. Seperti Cupapi, ada yang namanya Askoli, ada yang namanya Ali. Pokoknya banyak teman-teman mereka di dalam grup Gempur itu ketika masuk di TikTok. Kalau teman-teman mau tahu mereka teriakin kita Wahabi, masuklah di TikTok, di lab-lab TikTok. Mereka itu framing Wahabi dan teriak Wahabi oten Syiah. Gitu loh. Mereka teriakin kita Syiah, padahal pemimpin Syiah di Indonesia adalah pamannya Taufik Assegaf. Pamannya Taufik Pemimpin Assegaf. Syiah. Iya, itu pemimpin Syiah, ada di Pasuruan orangnya. Gitu loh. Jadi mereka itu Wafi sendiri, penjilat satu Wafi ini sudah mengatakan kan, kalau Ba'alawi itu banyak sekali Syiahnya di dalam. Itu ada YouTube-nya dia beredar, dia membongkar bahwasanya di dalam Ba'alawi ada beberapa Syiah. Jadi dari sisi mana kalian menteriakin kita, menuduh kita Syiah, menuduh kita Wahabi, gitu. Iya. Saya izin masuk. Memang di salah satu buku yang diluncurkan oleh Majelis Ulama Indonesia kalau tidak salah tahun 2013 itu yang berjudul Bahaya Kesesatan Syiah di Indonesia, itu dokumennya ada dan itu banyak nama-nama Habib-Habib itu, Alatas ini gitu. Itu saya punya dokumennya di perpustakaan keluarga itu. Memang Saya punya bukunya itu, yang buku saya itu kecil kan. kan. Iya betul. Saya punya kitab itu. Memang pemimpin-pemimpin mereka dalam Syiah ini memang orang Ba'alawi gitu loh. Iya. Jadi orang-orang ini demi membela mereka punya nasab teman-teman, mereka akan menghalalkan segala cara untuk membuat fitnah dan framing. Mereka berani lempar batu dan sembunyi tangan. Itu sifatnya Ba'alawi. Itu loh. Kenapa saya memberanikan diri kemarin ya? Ketemu langsung mau jos-josatan dengan si Aldo, karena memang orang ini sangat risih bagi saya.
Jangankan seperti saya ya, teman-teman PWI aja ditantang sama dia di Malang Hmm. itu. Hmm. Ditantang, mau diajak, ayo kalau berani, kalau memang jantan. Ternyata disamparin ciut kayak Iya. kayak ayam kangkung yang belum makan 1 tahun gitu loh. Sama halnya dia bertemu dengan saya kemarin. Selama ini dia Hmm. teriakin saya Wahabi ini segala macam. Ternyata saya pas temu muka seperti itu nggak jujur dia. Mana buktinya? Mana buktinya katanya. Iya, iya, iya. Itu sama kayak yang Padahal di Malang selama itu kan? ini, Yang di Malang itu selama ini disamperin, kemudian cewek apa namanya bilang gitu. enggak, saya enggak ngomong begitu gitu kan. Padahal ada buktinya Mm-mm. itu. Iya. Terus juga dia framing saya nonton tadi YouTube ya, dia masuk TikTok tadi malam. Dia mengatakan silahkan kita bertemu, kita naik taksi ke Pandang Gunung, matikan HP, kita berduel di sana. Hmm. Dan bukti ini saya akan download untuk jadikan bukti nanti di imigrasi. Saya akan laporkan dia, orang ini menantang saya untuk berkelahi. Karena Iya, iya. saya bukan penakut, tapi saya menghargai ini adalah negeri orang, kita harus taat undang-undang. Seperti Iya. itu. Saya Mantap. download videonya dia, nanti saya akan sampaikan ke imigrasi. Itu. Oke. Yang Eh, saya lucunya orang-orang ini, Bang Rifki, buat hmm. teman-teman yang nonton, gayanya Babe Aldo itu teriakin negeri ini adalah negeri Saudi Wahabi, tapi dia sendiri datang mengemis cari uang di sini. Bentar, bentar. Ah, ah. Apa maksudnya mengemis cari uang di situ? Dia Gimana? lagi bikin travel sekarang, Hmm. beberapa travel yang dia lagi buka untuk ajak orang umroh. Dan saya dengar kabar terbaru ternyata yang dia bikin adalah umroh-umroh mandiri dan ini melanggar SOP travel. Tidak Hmm. dibolehkan seseorang memberangkatkan mandiri dalam melaksanakan umroh karena dikhawatirkan negara Arab Saudi khawatirkan nanti adanya umroh mandiri ini tidak ada penanggung jawab, orang-orang ini bisa kabur di Saudi. Iya, tambah. Seperti itu. Tidak ada Oke. penanggung jawab, sangat bahaya. Iya, iya. Berarti ini teman-teman kalau diajakin Babe Aldo apa travel umroh, umroh ya mungkin ya itu ya. Umroh, dia lagi Berarti buka travel umroh sekarang. iya, iya. Untuk pribumi Mm. apa namanya nggak usah ikut Babe Aldo. Heeh. Kemudian ini Jadi Bang Nasab. kalau teman-teman mau umroh, hati-hati, lihat travelnya, ada tidak apa namanya dari pemerintah, apa istilah apa itu izin, Izin ya, ya, ya. Izin, AA, izin penyelenggaraan travel haji dan umroh. dia benar-benar asli sesuai dengan aturan SOP yang ada di pertrepean, kalian ikuti. Hmm. Kalau masalah umroh-umroh bodong yang dilakukan oleh mereka seperti umroh mandiri segala macam, jangan coba-coba. Khawatirnya nanti di bandara kalian dimintain ID atau nusuk segala macam, kalian nggak bisa jawab, kalian dipulangin ke Indonesia. Iya, Itu iya. sangat bahaya. Terus Bahaya. di sini juga di Saudi, karena tidak adanya penanggung jawab, teman-teman juga tidak bisa semaksimal mungkin melaksanakan karena nanti akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi Hmm. cobalah teman-teman kalau mau daftar umroh, cari tempat travel yang memang travel itu dinaungi oleh undang-undang dan juga SOP yang ada di Arab Saudi ternaungi Hmm. gitu loh. Iya, iya. Biar kalian aman dalam beribadah. Jangan Iya, iya. coba terima-terima travel abal-abal yang akan membahayakan diri kalian, uang sudah habis, nanti tidak bisa umroh, tidak bisa haji. Seperti itu. Iya. Bang Nasab. Karena Babe Aldo sendiri Oh, iya. datang ke Saudi itu bukan pakai iqomah, Hmm. dia pakai visa umroh yang 3 bulan. Jadi kalau dia sudah habis itu visa umrohnya, dia perpanjang lagi, dia keluar lagi dari Arab Saudi, dia perpanjang. Seperti itu. Jadi saya Hmm. yakin orang ini setelah saya ajukan nanti insya Allah mungkin nggak bisa lagi deh untuk buka-buka seperti itu. Oke, Gitu. mantap. Bang Nasab, ini kan ada rencana untuk melaporkan ke imigrasi. Itu bukti-buktinya Hmm. ada ya? Saya hanya sekedar Ada bukti karena kalau tidak dapat bukti kalau dia mengatakan saya Wahabi dari seorang Aldo, tapi teman-temannya yang satu grup dengan dia dengan gempur itu banyak sekali bukti mereka meneriakin kita Wahabi. Dan juga teman-teman Habib karena dia juga seorang Habib si Aldo ini banyak sekali bukti kalau mereka menteriak-teriakin kita adalah Wahabi.
Kita akan jadikan itu bukti semua, orang ini satu organisasi dengan Robito Alawiyah yang dimana dinaungi di Indonesia, dan Hmm. Habib-habibnya ketika ceramah memberi framing di Indonesia adalah meneriaki orang Wahabi dan mereka juga mengaku duriah Nabi. Iya, iya. Seperti itu. Untuk Biar clear masalahnya. bukti-bukti Heeh. pengakuan mereka duriah Nabi itu sudah punya atau belum? Banyak, Banyak ya. banyak, Pemalsuan banyak. makam sudah punya ya. Pemalsuan makam sudah banyak Ya. video-videonya yang ada di saya. Oh, ya, ya, ya. Seperti itu. Itu kan iya apa namanya ya? Saya itu punya asumsi atau dugaan ulama-ulama di luar Indonesia itu, di luar Mm-mm. Indonesia dan Malaysia ya, itu nampaknya belum terinformasikan oleh perilaku klan Habib Alwi yang memalsukan sejarah, ceramah khurafat, kemudian memalsukan hadis, Mm. ya kan, memalsukan makam-makam, kemudian doktrin-doktrin sesatnya itu nampaknya belum terinformasikan ke ulama-ulama yang di luar negeri begitu Bang Nasab. Iya, Gimana? belum, karena belum semuanya diketahui. Insya Barangkali Allah akan terbongkar semuanya, teman-teman. hmm, Di sini mereka membawa trepel yang saya bawa ya. hmm, Sebagian trepel kan saya di sini kan sering membawa trepel di Arab Saudi. Intinya hmm, begini, teman-teman. Saya juga tidak pernah takut dengan rezeki yang Allah berikan kepada saya. Kalau memang rezeki saya pasti akan datang buat saya. hmm. Adapun perjuangan yang saya sampaikan tentang Ba'alawi, ini kepalsuan Ba'alawi, itu adalah perbedaan yang lain dengan trepel-trepel, tidak ada sangkut pautnya dengan trepel-trepel yang saya bawa. Iya, Kemarin iya. mereka membuat framing kalau saya membawa lari uang travel. Ternyata saya bertemu dengan bos travel, saya tunjukkan ke mereka, mereka nggak ciut lagi gitu loh. Itu ada videonya ya Mereka di nggak, TikTok ya atau gimana? banyak sekali videonya yang sudah beredar di YouTube. Teman-teman juga Hmm, bisa nonton. Mereka memframing saya bawa lari uang travel. iya, Yang iya. dimana travel-travel yang saya bawa ini saya WA mereka, saya tanya apa benar ada Habib-Habib WA, soalnya saya dapat kabar miring. Ya travel-travel malah jawab, jangan didengarin Ustadz, kami nggak pernah ngomong seperti itu. Mereka hanya Hmm, bisa membuat fitnah gitu loh. Habib itu ya. Heeh. Mereka membuat fitnah, mereka kehabisan data, mereka tak larinya ke travel-travel yang saya bawa. Kalau saya ini orangnya begini, begini, begini. Saya nggak takut, saya nggak pernah mundur dengan kebenaran, gitu loh. Apa namanya? Bang Nasab ini kan mau bikin laporan ke imigrasi begitu ya. Itu kira-kira kapan dieksekusi? Mau sananya Kalau kapan? saya maunya hari ini. Hmm, Kalau semuanya sudah apa namanya, sudah lengkap, insya Allah saya ajukan hari ini. Heeh. hari ini ya. Hari Saya ini akan tanggal laporkan dia nanti, si Aldo ini pakai visa umroh di Arab Saudi, dan orang ini dengan visa umrohnya dia membangun travel bodong yang hmm, tidak ada SOV-nya. Dia oke. membangun travel untuk mengajak orang umroh ke Hmm, Saudi. Dan ya, ini ya. melanggar aturan yang ada di pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Arab Saudi. Iya, iya, iya. Kita akan laporkan dia. Bang Nasab, Babe Aldo itu dan kelompoknya itu pernah mempersekusi fisik orang nggak ya? Ada datanya nggak? Eh, Wallahu a'lam ya, cuma saya lihat Belum. katanya ada yang pernah dipukulin itu. Nah, iya itu. Tapi bukan Aldo yang pelakunya, Habib yang lain. Oh iya, kalau ABB yang lain kita punya banyak. Cuma kalau Ah, secara baik. langsung Aldo itu eh, Hmm. belum saya pegang datanya. Cuma kalau Kalau persekusi Aldo secara verbal kan belum. nggak usah dikhawatirin. Aldo itu orangnya penakut. Saya sudah bertemu dengan dia kemarin. Saya sampai tusuk-tusuk mukanya. Dia tangkis tangan saya. Terus seakan-akan sekarang dia mengatakan saya sudah memukul dia. Saya cuma mukul tangannya. Memanglah kamu pasti tangkus. Siapapun orang kalau ditusuk-tusuk mukanya digini-gini pasti dia tangkis tangan. Karena itu Iya. penghinaan. Jadi nggak usah dia kan sekarang lagi di YouTube itu kan dia lagi upload. Dia Hmm. upload sampai beberapa detik itu tentang pemukulan. Kenapa kamu pukul? Kenapa kamu pukul? Itu sebenarnya saya tusuk muka dia, saya gini-gini mukanya. Itu videonya Oh, diperhatikan lagi maksudnya teman-teman. tusuk itu tunjuk-tunjuk begitu ya? Saya Kamu tunjuk-tunjukin mukanya itu. Hampir saya saking emosinya saya itu saya mau cungkil matanya itu kemarin itu. ya, Cuma ya, ya. karena saya lihat di sini adalah negara orang yang memang dari awal itu saya hanya mengumpan dia. Saya mau mengumpan dia, dia berani nggak memukul sesuai dia di kowar-kowar di dunia maya katanya saya akan
menghabisi kamu, saya akan duel sama kamu. Saya pengen tahu, ternyata saya temu dia dengan empat mata, dia nggak melakukan itu gitu loh. Iya, Ternyata iya. banci Oke, oke. gitu. Baik, Heeh. baik. Terus apa namanya? eh Aldo di Arab Saudi itu bareng siapa aja? Bareng rombongan Habib-Habib yang lain atau gimana, Bang Nasar? Tahu nggak, Bang Nasar? Dia bareng dengan satu perempuan, yang di samping dia itu ada satu perempuan, tapi perempuannya juga merokok. Saya nggak tahu Hmm. itu istrinya atau siapa, saya nggak ngerti. Tapi orang ini kan memang tukang kawin cerai. Oh iya. Terserah dia mau framing apa, iya, Hmm. gitu. Iya, kelakuan Habib-Habib biasanya gitu tuh. Heeh. Jadi saya tahu persis orang ini, jadi teman-teman yang namanya Aldo itu hanya berani di dunia maya. Heeh. Cuma Iya, saya dan garis bawahi teman-teman, ada satu video yang saya nonton dia live tadi malam di TikTok, dia mengatakan, "Kalau berani kita naik taksi, kita matikan HP, kita ke atas padang gurung, kita duel." Ini videonya saya akan download, ini sudah menggertak dan sudah berani menggertak, ini termasuk barang bukti bagi saya untuk melaporkan dia ke imigrasi. iya, Agar orang ini cepat diproses, kalau bisa travel-travel bodong yang dia mau buka, agar cepat diproses oleh hukum yang berlaku, iya, seperti oke, itu. oke. Iya, iya. Baik, Bang Nasab. Ada lagi yang mau disampaikan, Bang Nasab, tentang terkait topik kita pagi ini? Mhm. Jadi begitu teman-teman, saya sampaikan buat, teman-teman semuanya, ternyata habaib ini teriakin kita Wahabi, menuduh, pembela tesis Kiai Imaduddin itu adalah Wahabi, ternyata mereka nggak bisa bertanggung jawab apa yang mereka katakan. Iya, iya. Contohnya, saya bertemu Aldo, saya bilang, "Kamu sama teman-teman kamu teriak-teriakin kami Wahabi, di lab, di TikTok." Ternyata dia katakan apa, "Wallahi saya nggak omong, kami nggak pernah omong, kami nggak pernah nggak mengatakan Wahabi." Dia berani bersumpah di depan Masjid Nabawi, depan masjidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, dan Itu pakai sangat nama Allah ya. miris. Iya, mereka sekali lagi teman-teman saya katakan, mereka sangat takut nasab mereka rungkat daripada Allah dan Rasul-Nya. Hmm. Orang-orang itu begitu. Yang mereka takut, kalau mereka takut sama Allah, mereka nggak akan mungkin bikin-bikin hal-hal yang keluar dari syariat, Hmm. seperti itu. Hmm. Mereka berani Bang, bersumpah, saya sangat merinding ketika dia bilang, "Wallahi, saya nggak pernah katakan Wahabi." Merinding saya dengarnya. Dia bersumpah di depan Masjid Nabawi. hmm. Coba kebayang nggak itu, ngaku durian Nabi tapi bersumpah palsu. Contohnya ada satu teman mereka lagi kemarin namanya Fadil, itu Habib Fadil. Habib Fadil. Itu bilang sama saya ada di Madinah, kalau berani ayo ketemu. Saya sudah datang Bang Rifki, naik naik taksi dari Mekah saya ke Madinah. Hmm. Pagi malam tanggal 20 saya sudah ada di Madinah, saya lab, "Mana kamu Fadil?" Saya Terus? cari-cari dia, saya spill hotel tempat saya nginap. Ternyata sampai di Madinah orangnya nggak ada. Teman-temannya bilang Fadil itu nggak ada di Mekah, dia ada di Indonesia. Coba umroh saja mereka mengaku, bilang saya lagi umroh, padahal berdusta. Iya, iya, iya. Naudzubillah loh. Sepertinya berdusta itu apa ya? Menjadi kebiasaan mereka dan mereka Wallahi, tidak. wallahi itu sumpah dengan nama Allah itu udah air Iya, makanan sehari-hari mereka. sebenarnya. Dan Untuk mereka tidak mengibuli memiliki orang, beban moral gitu, Bang Nasab. Kayak kayak nggak ada apa ya? Kayak gampang banget gitu. Berdusta gampang itu. di mata mereka gampang. Makanya Iya, ketika kemarin Aldo bilang bersumpah itu merinding saya karena, kalau ngerinya itu azab Allah turun di sini dengan yang mereka framing selama ini beda dengan yang mereka katakan, iya, iya. gitu loh. Bang Nasab. Banyak sekali bukti teman-teman di live TikTok itu kalau teman-teman mau naik, yang pakai gempur Habib-habib Cupapi, Ali, terus, Habib-habib yang lain itu tuh kalau naik di room teriakin kita Wahabi, "Eh Wahabi, weh Wahabi jahanam." Mereka mengatakan itu, Iya, iya, iya. kelompok-kelompoknya dia. Ternyata pas kita ketemu dengan empat mata, kita tanyakan, "Ayo coba ngomong Wahabi dong di sini, pengen dengar saya." "Saya nggak pernah ngomong." "Ih, yang lainnya lagi Habib-habib yang lain saya temui di Mekah, "Coba ngomong Wahabi di sini dong." Teriak Wahabi, Diam diam diam, jangan jangan ngomong Wahabi di sini, bahaya." Iya, iya, iya. Imut, nggak berani, gitu loh. Jadi mereka hanya berani teriak Wahabi, mencela-mencela orang, teriak Syiah segala macam hanya berani di Indonesia.
Memang sayang seribu sayang negara kita ini belum adanya Hukum. hukum hal-hal seperti ini gitu loh. Iya, iya. Mudah-mudahan pemerintah kita melihat memandang ini sangat berbahaya buat umat yang menengah ke bawah, karena khawatirnya nanti akan terjadi perbudakan yang mereka lakukan yang tidak akan berhenti-henti. Iya. Ketika mereka melakukan hal-hal seperti itu ditindak. Oke, saudara sekalian, itu pertemuan yang sangat luar biasa antara Babe Aldo dan Bang Nasab. Nah, jadi kalau kita lihat kejadian yang ada di dalam video itu, kalau tidak salah itu yang berada di depan warungnya orang Indonesia lah, yang ada di Masjidil Haram. Dan ternyata ketika ditemui Babe Aldo tidak seperti apa yang kita ekspektasikan terhadap bagaimana garangnya dia ketika berdebat di media sosial maupun di live TikTok ya. Nah, ketika ditemui oleh Bang Nasab ternyata ciut juga, bahkan sampai pergi ya. Dan langsung ditantang, kamu pernah mengatakan Kiai Haji Marudin beserta orang-orang yang memang mendukungnya itu adalah Wahabi. Dan langsung disampari oleh Bang Nasab, ayo silahkan katakan saya perang Wahabi, karena dia itu Babe Aldo itu sudah mengatakan Bang Nasab ketika di media sosial, mengatakan orang-orang yang membela Kiai Haji Marudin itu adalah Wahabi, saudara sekalian. Dan disuruh untuk mengatakan itu sekali lagi ketika berada di secara langsung ya. Tapi ternyata di luar ekspektasi kita, saya kira di dalam video itu dia akan melawan, saudara sekalian. Bahkan di video itu dia mengelak, saudara sekalian. Artinya dia berani bersumpah, wallahi saya tidak pernah mengatakan itu. Mana buktinya, saudara sekalian? Namun kalau kita lihat rekam jejaknya banyak ya. Nah, jadi ini adalah kalau kita lihat sifat asli daripada klan Pak Alwi, saudara sekalian. Karena sumpah, berkata kasar, dan bahkan Bang Nasab mengatakan bahwasanya memang benar. Mereka lebih takut nasab mereka itu rungkat ya, daripada mereka takut berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, saudara sekalian. Karena makanan ucapan sumpah itu memang sudah bisa kita bilang menjadi makanan kesehari-hari mereka, saudara sekalian. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.